Yang pertama adalah peserta dimohon untuk mengikuti acara sampai selesai. Audio peserta akan di-mute oleh admin selama pemaparan materi. Lalu peserta diminta atau diharap untuk menyalakan video apabila memungkinkan, sehingga kita bisa saling melihat wajah sukacita Bapak Ibu. Pertanyaan untuk pembicara dapat dituliskan di kolom chat yang ada di Zoom atau di komen yang ada di YouTube selama pemaparan. Tapi kami mohon maaf jika semua pertanyaan tidak dapat dijawab karena terbatasnya waktu. Lalu selama acara dimohon peserta menjaga suasana tetap kondusif. Gambaran untuk rundown acara kita, Bapak Ibu, ini adalah pembukaan, lalu 30 menit ke depan, pembicara pertama akan memaparkan materi, dilanjutkan oleh pembicara kedua selama 30 menit, lalu 30 menit terakhir kita gunakan untuk sesi tanya-jawab. Bapak Ibu, semua peserta yang bergabung dan hadir sampai acara selesai akan mendapatkan e-sertifikat dari Learning Center YSKI. Oleh karena itu, nanti di akhir acara kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk absen sekaligus mengisi kuesioner melalui link yang kami bagikan. Oke, kita akan mulai webinar hari ini dengan tema kepemimpinan strategik sekolah di era new normal, dan nantinya akan kami lanjutkan dengan webinar lainnya yang berfokus pada topik kepemimpinan. Kepemimpinan ini terutama di masa pandemi menjadi sangat menarik Bapak Ibu ya, karena sebagai pemimpin peran kita ini sangat penting untuk masa depan organisasi yang kita pimpin. Bagaikan nahkoda gitu ya, nahkoda kapal, berarti sudah tugas pemimpin ini untuk menemukan dan menentukan strategi yang tepat untuk membawa kapal kita dan awak anak buahnya ini selamat dari badai. Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita ya, ini adalah kepemimpinan sekolah. Saya yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang bekerja di bidang pendidikan atau mempunyai passion dalam bidang pendidikan. Kalau saya lihat pesertanya, ini listnya kebanyakan dari Bapak Ibu adalah pimpinan-pimpinan dari ada sekolah dasar, ada dari sekolah menengah, sekolah kejuruan, ada juga dari sekolah tinggi dan universitas. Tapi di luar dugaan kami lagi, webinar ini skalanya nasional gitu ya, karena pesertanya ini berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dari berbagai provinsi. Oleh karena itu saya ingin menyapa nih ya teman-teman, pertama yang ada di Semarang. Apakah pasti banyak yang hadir ya, kebanyakan dari Semarang, juga dari Jawa Tengah. Ini ada teman-teman dari Blora, oke, selamat pagi. Lalu ada dari Temanggung, dari Purwokerto, teman-teman kami dari Purwokerto. Lalu dari, oke, ada yang, apakah suara saya tidak terdengar? Maaf. Terdengar ya Pak? Oke, dari Purwokerto, dan juga dari Jawa Timur ini ya, teman-teman Pak Johannes dari Malang, dari Genteng, dari Surabaya, Probolinggo, dan dari Bogor juga, puji Tuhan, dari Jawa Barat. Dan saya juga mau menyapa teman-teman dari luar Pulau Jawa ini ya, saya lihat dari Sumatera ada, dari Kalimantan, dari Sulawesi, Bali, NTT, NTB, dan ini ada dari Jakarta. Terima kasih, kami sangat menghargai dan mengapresiasi keinginan Bapak Ibu untuk belajar bersama kami. Halo juga dari Riau, terima kasih. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya perkenalkan pembicara yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Thomas Indrajaya, Magister Manajemen. Beliau adalah manajer dari Yayasan Sekolah Kristen Indonesia atau disingkat YSKI yang ada di Semarang. YSKI ini adalah sebuah yayasan yang menaungi 8 unit sekolah dari tingkat pra-playgroup sampai SMA. Dan untuk memenuhi passion-nya dalam mengajar, beliau aktif sebagai dosen, public speaking, dan juga kepemimpinan strategik di beberapa universitas dan sekolah tinggi. Beliau juga seorang trainer yang berfokus di bidang kepemimpinan dan pendidikan. Kami persilahkan Bapak Thomas untuk menyampaikan materinya mengenai analisis resiko dan strategi. Silakan Pak Thomas. Baik, terima kasih Bu Desi. Selamat pagi rekan-rekan pendidik di seluruh Indonesia ya. Saya sebut begitu saja, tadi sudah disebut oleh Bu Desi cukup detail. Dan saya bersyukur karena di pagi ini kita bisa bersama-sama belajar bagaimana mengatasi resiko-resiko atau melakukan tindakan strategis apa yang bisa kita buat
di dunia pendidikan khususnya. Dan saya senang bertemu dengan beberapa rekan yang saya lihat wajahnya itu sukacita ya. Kita kalau di dunia pendidikan tuh awet muda, Bapak Ibu. Saya lihat di beberapa sekolah ini dilakukan oleh teman-teman guru bersama-sama, ya yang pernah kita kunjungi juga. Oke, selamat pagi semuanya. Saya harus hemat waktu karena saya diberi oleh Bu Desi waktu hanya 30 menit, padahal pengennya 3 jam, Bapak Ibu ya. Jadi tidak bosan ya 3 jam dengan saya ya. Nanti live semua kalau 3 jam. Saya akan share screen materi saya dan nanti Bapak Ibu bisa miliki materi ini yang diatur oleh admin dari YSKI begitu ya. Bapak Ibu, bagian saya atau materi yang harus saya sampaikan bicara soal analisis risiko dan tindakan strategis yang bisa kita ambil. Jadi bagaimana kita melihat risiko-risiko yang muncul di dalam kepemimpinan kita, ya, dan bagaimana kita mengambil action supaya sekolah kita atau unit yang kita pimpin ini bisa tetap baik lolos dari kondisinya. Sebelumnya saya minta Bapak Ibu mengisi pertanyaan, menjawab pertanyaan saya dengan menjawab A atau B di chat saja supaya saya bisa lihat beberapa. Jadi cepat saja ya. Apakah masa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi kepemimpinan saudara sehingga diperlukan keputusan atau tindakan baru? A atau B? Silahkan di chat Bapak Ibu. Oke. Ya, saya harus lihat dulu chatnya. Banyakan A ini ya berarti ya. Oke. Pertanyaan kedua Bapak Ibu. Pertanyaan kedua. Saat ini saya merasa itu maksudnya Bapak Ibu merasa sulit mengambil keputusan karena tidak menentunya segala sesuatu pada berbagai sektor termasuk sekolah kita atau pendidikan tinggi atau organisasi yang kita pimpin. Silakan jawab A atau B. Yang chat 90 orang. Banyakan A. Ada yang B? Ya, ada beberapa ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, memang kondisi pandemi COVID-19 ini membuat kita memimpin dengan lebih sulit, ya, memimpin dengan lebih sulit. Nah, supaya materi saya bisa diikuti dengan baik, saya harap Bapak Ibu memperhatikan apa yang saya sampaikan di dalam slide PPT ini ya. Yang pertama, di sini ada lingkaran risiko, risk ya. Jadi saya pakai warna merah, sehingga nanti keterangan-keterangan di bawahnya yang berwarna merah itu berhubungan dengan risiko, begitu ya. Lingkaran kedua adalah lingkaran strategi, ya atau strategik. Nah, strategik ini saya beri warna biru. Nah, Bapak Ibu, bagian saya adalah menampilkan atau membahas arsiran ini. Jadi, resiko-resiko yang kita analisis, tetapi harus ada dampak strategis yang harus kita buat. Nah, saya tidak mau berhenti di situ, saya tambah satu lingkaran lagi, yaitu lingkaran, sebentar saya tutup dulu, yaitu lingkaran operation, ya. Jadi, ini ada resiko, kita analisis, ya. Ini harus berdampak strategis atau memaknai organisasi ini pada waktu ke depan, tetapi harus bisa dioperasionalkan di sekolah. Yang dioperasionalkan di sekolah, saya beri warna hitam. Ya. Maka fokus kita kepada irisan dari ketiga himpunan ini. Saya ulang ya Bapak Ibu, jadi ada resiko, warna merah, lalu strategis, warna biru, dan itu dioperasionalkan warna hitam. Saya akan fokus pada hal ini supaya kita semua nanti mendapat manfaat yang baik, yang banyak dari pertemuan kita pagi hari ini. Baik, saya akan mulai dengan yang pertama yaitu risiko. Apa itu risiko? Banyak orang membuat banyak definisi, tetapi saya ingin fokus kepada hal yang simpel saja. Risiko adalah kejadian yang merugikan. Jadi kalau kejadian itu tidak merugikan, namanya hadiah, Bapak Ibu ya. Berkat, anugerah, bolehlah, silahkan ya. Tetapi ini kejadian yang merugikan, maka kita sebut risiko. Sering juga orang menyebut risiko adalah penyimpangan hasil, yaitu gap antara apa yang kita harapkan
dan apa yang kita capai. Nah, kalau gap ini terlalu besar, maka ini menjadi masalah bagi kita, bagi organisasi kita. Itu resiko. Jadi kita samakan dulu konsepnya, pemahamannya. Resiko adalah sesuatu yang merugikan organisasi saya atau organisasi yang saya pimpin, sekolah, perguruan tinggi, dan juga ini penyimpangan hasil. Pasti ada penyimpangan, saya setuju, tetapi terlalu besar. Ya. Lalu kenapa resiko ini terjadi? Apa yang membuat risiko ini terjadi? Jawabannya ini, Bapak Ibu. Ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian. Nah, sekarang di masa COVID ini, tadi sesuai dengan pertanyaan yang saya sampaikan, di dalam masa COVID-19 ini, pandemi ini, ketidakpastian ini begitu besar. Kita tidak bisa memprediksi menggunakan asumsi-asumsi yang cukup untuk mengambil keputusan. Karena begitu banyak informasi, begitu banyak data, begitu banyak perubahan yang harus kita hadapi. Maka ketidakpastian ini menjadi begitu penting kita perhatikan. Saya akan ajak Bapak Ibu melihat sedikit teori dari ketidakpastian. Di sini ada 4 kuadran, Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat yang pertama ya. Kalau hasilnya bisa ditafsirkan, kita bisa prediksi hasil, capaian, return, dan tidak bisa. Kalau probabilitas, biasanya analisis dari ketidakpastian kita menggunakan teori kemungkinan atau probabilitas. Kita lihat kemungkinan ini terjadi berapa, kemungkinan itu tidak terjadi berapa, maka saya kategorikan probabilitasnya bisa dan tidak bisa. Kalau hasilnya itu bisa dihitung atau diprediksi, dan probabilitasnya, kemungkinannya bisa dihitung atau kita reka berapa persen begitu, maka ini termasuk kepada satu kriteria yang disebut ketidakpastian objektif, ya, ketidakpastian objektif. Tetapi kalau itu bisa diprediksi hasilnya, tetapi probabilitasnya tidak bisa kita hitung, maka kita sebut ketidakpastian yang subjektif. Apakah pandemi COVID ini membuat kita ada di objektif atau subjektif? Tidak, Bapak Ibu. Pandemi COVID ini ada di kuadran yang ketiga, yaitu kuadran yang sangat tinggi. Kuadran sangat tinggi. Jadi hasilnya kita sulit hitung, tidak bisa kita hitung, dan kita mau melihat kemungkinan terjadinya berapa persen, itu kita juga tidak bisa lakukan. Maka disebut ini satu ketidakpastian yang sangat tinggi, kompleks. Ini yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu, berkaitan dengan resiko yang akan kita hadapi. Ya, baik. Saya lanjut, Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari ketidakpastian tadi dan risiko yang terjadi, maka risiko dikategorikan menjadi 2. Yang pertama, risiko yang disebut murni, ya pure risk, dan spekulatif. Murni artinya di situ 100%, di sini 100% itu kerugian. Tidak ada kemungkinan kita mendapat untung apapun. Ya. Tapi kalau spekulatif, bisa 50-50, bisa 80-20, bisa 70-30. Artinya ada kemungkinan kita mengalami kerugian, tetapi ada kemungkinan kita juga mendapatkan keuntungan, Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti Bapak Ibu yang saya kasih, saya hormati, kita ini sekarang ada di resiko yang spekulatif, bukan yang murni. Ya, resiko murni gambarnya saya ambil kebakaran. Spekulatif. Tetapi masalah yang berikutnya yang kita harus pahami adalah spekulatif ini pun ada di 2 titik, Bapak Ibu, atau di 2 kondisi, yaitu spekulatif yang statis atau spekulatif yang dinamis. Bisa diterima ya Bapak Ibu ya. Kalau kita di spekulatif yang statis, berarti kita ada di titik misalnya, kemungkinan saya kena ini resikonya 30%, berarti 70% saya masih aman, begitu ya. Tetapi masalahnya dengan sekarang ini berubah terus kondisinya setiap waktu, ada yang PSBB, ada yang kalau kami di Semarang itu PKM, ini menjadi dinamis, setiap saat berubah. Maka decision kita, keputusan kita, tidak bisa satu kali keputusan untuk 1 semester. Mungkin Bapak Ibu sudah harus setiap minggu mengambil keputusan yang berubah, yang mengarah kepada bisa kita apply dengan baik. Itu kita lihat risiko. Bapak Ibu. Baik. Secara teori, Bapak Ibu, risk management ya, teorinya ini ada. Apa yang kita bisa buat dengan terjadi risiko spekulatif yang dinamis ataupun yang statis? Yang pertama,
kita bisa menggunakan, di situ saya tuliskan reduce, ya. Atau saya lebih suka pakai istilah diversification. Jadi resiko yang terjadi saya pecah-pecah, saya bagi-bagi, saya tidak taruh di satu posisi sehingga kalau itu terjadi betul-betul kita rugi begitu banyak. Kita bisa kurangi dengan melakukan diversification. Atau yang kedua, kita bisa pakai, ini minta tolong bagian admin yang mau masuk-masuk lagi di stop ya Bapak Ibu ya, mohon maaf yang lain kita buang ke YouTube karena mengganggu slide saya. Kalau masuk, teman-teman masuk. Ya, baik, saya lanjutkan. Kita transfer, artinya kita pindahkan resiko ini ke pihak ketiga. Ini biasanya insurance. Tetapi di masa pandemi ini agak sulit, ya, agak sulit resiko-resiko yang kita hadapi di operasional sekolah mau ke sana. Yang ketiga, kita bisa pakai ini benar saya. Retention, saya lebih suka pakai retention dibanding accept, ya. Artinya kita tahan resiko ini, ya. Atau yang keempat kita bisa pakai avoid, tetapi saya tidak sejalan kalau Bapak Ibu menggunakan istilah ini atau memakai ini. Kita menghindar dari resiko yang harus kita hadapi. Saya kira sekolah tidak mungkin, dunia pendidikan nggak mungkin. Jadi apa yang bisa kita pilih, Bapak Ibu? Yang kita bisa pilih diversification, resiko-resiko itu kita pindahkan ke sana, kita tahan ya di dalam kondisi spekulatif yang dinamis. Ya, itu yang kita bisa pilih di situ, Bapak Ibu. Baik, itu satu sisi resiko, Bapak Ibu. Sekarang saya masuk ke yang berikutnya, yaitu strategik ya. Sisi untuk kita mengambil keputusan, Bapak Ibu, mengambil keputusan yang strategis ya, kita butuh yang namanya informasi, information. Nah, apa itu information? Mari kita lihat, Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya data. Ya. Data. Lalu data ini kita harus perhatikan, data ini harus baik, harus cukup, ya, cukup data dan ini benar datanya. Lalu kita lakukan analisis, kita analisis sehingga itu menjadi information. Data, Bapak Ibu tidak bisa gunakan data untuk mengambil keputusan. Misalnya, di situ ada data bulan Januari kita dapat murid, ini maksudnya PPDB ya Bapak Ibu, atau sejak Oktober kita dapat murid 10, atau tahun berikutnya, atau bulan berikutnya 12, berikutnya 30. Lalu kita bisa mengatakan bahwa jumlah murid kita akan naik sekian. Nggak bisa, kita harus olah dulu. Berapa trennya? Bagaimana trennya? Positif, negatif, bulan-bulan mana kita bagus, begitu ya. Jadi untuk kita melakukan tindakan strategis, kita harus melakukan yang namanya analisis. Analisis dari data sehingga itu menghasilkan satu informasi. Tadi saya beri contoh, informasi mengenai PPDB kita. Kalau PPDB kita atau informasi mengenai PPDB itu ditambah dengan experience, pengalaman kita sebagai pemimpin, ditambah dengan persepsi, pandangan kita, maka itu menjadi knowledge. Dan ini penting bagi sebuah organisasi. Knowledge tahap berikutnya di manage dengan bagus, dia akan menjadi wisdom ya di dalam satu organisasi. Nah, Bapak Ibu, ini tahapan yang kita harus lakukan sebelum kita masuk ke lingkaran strategik ya, lingkaran strategik. Mari kita lihat lingkaran strategik berikutnya. Yang warna biru ya, Bapak Ibu ya sekarang. Apa yang kata strategik? Apa yang ada di dalam kata strategik? Yang pertama, kalau kita menggunakan kata strategik, artinya kita mau mengambil tindakan yang strategis, harus ada efisiensi. Jadi keputusan yang strategik selalu meningkatkan efisiensi. Kita tidak bisa mengatakan ini langkah strategis, tetapi ini menjadi boros, ya, inefisiensi. Itu tidak bisa, inefisien itu nggak bisa, harus efisiensinya meningkat. Langkah kedua, yaitu efektivitasnya tercapai, terukur. Saya pakai kata terukur karena seringkali sekolah itu membuat target atau goal yang tidak terukur. Ya, baik. Jadi selain efisiensi, efektivitasnya tercapai. Kalau efisiensi ini biasanya berhubungan dengan duit gitu ya, dengan biaya. Kalau yang ini efektivitasnya ini biasanya berhubungan dengan target atau goal kita. Oke? Nah, kalau kita lihat lagi, kata strategik itu mengandung makna apa?
di sini kesatuan langkah. Jadi kalau kita sebagai pemimpin di dunia pendidikan atau di organisasi manapun mengatakan saya mengambil keputusan ini keputusan yang strategis, bukan hanya efisiensi, bukan hanya efektivitasnya meningkat, terukur, tetapi kesatuan langkah. Semua elemen, semua bagian organisasi harus mengalangkah ke arah yang sama yang kita ambil keputusan. Nah ini penting sekali Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat, lingkaran keempat di dalam strategis ini adalah preventif terhadap penyimpangan. Preventif terhadap penyimpangan. Kita sudah bisa memprediksi, memperkirakan ini penyimpangan kemungkinan gap-gapnya di sini kita lakukan prediksi. Nah, jangan lupa di dalam langkah strategis ya yang kita ambil, baik itu di operasional organisasi sekolah kita, harus selalu mengarah kepada visi. Sesi ini kita tidak membahas apa itu visi dan bagaimana ini di kemudian hari dijalankan ya. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi kalau strategic leadership itu saya definisikan dengan simpel Bapak Ibu. Apa yang ada di dalam strategic? Ada 4 hal yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam strategic leadership. Yaitu 1, kita bisa memimpikan, memvisikan sesuatu, mengarahkan semua kepada visi, kita bisa melakukan antisipasi ya di dalam tindakan-tindakan keputusan yang kita ambil, tetapi kita tetap harus mempertahankan fleksibilitas, kalau tidak kita karam, kalau Bu Desi tadi membuat ini seperti tanah koda, jadi kapal kita tidak boleh karam, dan kita harus berpikir secara kontinus, terus-menerus ke arah yang strategis, kepada 4 hal tadi. Saya tambahkan satu pemahaman strategic leadership. Bapak Ibu lihat lingkaran, lihat yang saya lingkarin, ya. Strategic leadership berarti kita memimpin, kalau kita tarik ke bawah, berarti managerial leadership capability-nya oke, kalau di sini saya kasih nilai 10, dan visionary leadership-nya ini, visionary leadership capability-nya juga oke, 10. Bukan di sini, bukan di sini. Ya, jadi kalau kita mengambil langkah-langkah keputusan yang strategis, kita mengatakan saya adalah seorang kepemimpin, seorang leader yang strategis, maka kemampuan kita memanage resource yang ada di dalam perusahaan, proses, ya, dan juga kemampuan kita melihat ke depan, ini harus benar-benar ada di dalam kepemimpinan kita. Oke, silahkan pertanyaannya ditulis dulu semua, ya. Kalau waktunya cukup, kalau tidak cukup nanti kita buat seri kedua. Teman-teman saya di YSK ini banyak yang bagus-bagus di situ. Jadi nanti akan ada seri kedua yang bicara soal managerial leadership atau visionary leadership. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Itu lingkaran kedua Bapak Ibu. Lingkaran di mana kita bisa melihat kepemimpinan kita dari sisi strategik dan dari sisi resiko. Tolong dijawab lagi sekarang Bapak Ibu, pertanyaan saya yang ketiga. Di sekolah, di organisasi, di perguruan tinggi yang Bapak Ibu pimpin, apakah sumber daya manusia, baik itu guru, siswa, dan orang tua, dan keuangan yang berkaitan dengan keuangan finansial, ya, menjadi begitu penting atau fokus perhatian kita sekarang? Silahkan A atau B. Sudah? Baik. Rupanya banyak yang A, ya. Ya, baik, Bapak Ibu. Mari kita lihat lanjutannya. Ingat, saya harus masuk ke lingkaran yang ketiga, yang operasional, ya. Jadi saya tidak mau menyampaikan yang strategik dan yang risiko tadi, lalu tindakan strategisnya, tapi nggak bisa dioperasionalkan. Nah, mari kita lihat bagaimana operasional ini berjalan di dalam sebuah sekolah, di bawah sebuah lembaga pendidikan. Seluruh organisasi akan berkutat pada input, proses, dan kalau dalam hal ini saya pakai outcome. Outcome dan output berbeda, penterjemahan maknanya, ya. Saya pilih outcome. Nah, kita lihat dulu outcome-nya, Bapak Ibu. Apa sih outcome dari sebuah lembaga pendidikan? Yang pertama adalah siswa terdidik, ya. Siswa yang terdidik. Jadi terdidik ini banyak hal, bukan hanya kognitif, ya. Yang kedua adalah layanan pendidikan lainnya, riset, ya, pengabdian masyarakat, atau kita punya layanan-layanan konseling atau yang lain, begitu. Seperti di SKI kami punya banyak layanan.
Yang ketiga, outcome dari sebuah lembaga pendidikan adalah prestasi. Oke, ya 3 kategori itu. Nah, outcome ini sekali lagi harus mengarah kepada visi. Tolong Bapak Ibu sekarang cek, apakah outcome saya, siswa yang terdidik, sesuai dengan visi organisasi saya. Misalnya, YSKI adalah lembaga pendidikan yang menghasilkan atau melahirkan orang-orang yang punya tinggi iman, ilmu moral. Itu begitu. Jadi bukan hanya mampu, wah kemampuan kognitifnya bagus, ilmu pengetahuannya baik, tetapi tidak tinggi imannya, tidak tinggi ilmunya, tidak tinggi moralnya. Itu kita perlu cek, apakah visi saya masih cocok, ya, atau visi ini harus sudah mulai digeser, dengan adanya COVID ini kita harus geser, gitu ya, atau tidak. Mari kita lihat inputnya sekarang. Dalam dunia pendidikan, input dibagi menjadi 3, Bapak Ibu. Satu adalah sumber daya yang tangible, lalu yang kedua nanti yang tidak kelihatan, sumber daya yang intangible, dan yang ketiga adalah harapan-harapan. Kita lihat sumber daya yang pertama, karena pertanyaannya tadi banyak jawabannya ya. Saya lihat yang pertama adalah manusia, sumber daya manusia. Saya bedakan menjadi 2, kalau mau detail memang 3. Yang pertama siswa yang saya beri sama dengan orang tua. Bapak Ibu, siapa sih klien kita? Siapa sih konsumen kita? Kita bisa jawab itu siswa, ya. Itu orang tua. Tetapi siswa di dalam jasa ini sekaligus konsumen dan sekaligus input. Maaf kalau ada yang kurang tepat ya. Kadang-kadang orang tidak setuju disebut input, tetapi kita menyederhanakan saja. Maka kita harus bertanya, menjawab pertanyaan, berapa jumlah siswa yang saya mau layani? Betul? Berapa jumlahnya? Oh, saya pengen sebanyak-banyak. Oh, enggak bisa, Bapak Ibu. Kemampuan, kapabilitas proses kita seberapa, ya. Yang kedua, kita harus lihat kualitas siswa yang kita mau layani. Mungkin kalau saya buat kategori tinggi, high, middle, atau low. Ini semua punya dampak lebih lanjut terhadap proses yang seringkali di dalam akreditasi kita pakai 8 SNP, ya. Itu mengatur proses lebih banyak. Tetapi bukan hanya jumlah, kualitas, dan proses, yang sering menjadi masalah kita, pergumulan kita bersama adalah sumbernya dari mana saya cari murid ini. Betul, Bapak Ibu? Ya. Jadi ini pertanyaan yang harus kita jawab. Ya. Harus ada jawabannya supaya bisa dioperasionalkan. Baik, yang kedua sumber daya manusia kita bicara pendidik nih. Yang katanya ujung tombak dari sebuah lembaga pendidikan, yang katanya menentukan kualitas dari output atau outcome kita. Tentu yang pertama, kita juga akan bertanya berapa jumlah pendidik yang saya harus punya. Bapak Ibu, pandemi COVID ini membuat kita harus mengatur pembelajaran ini dengan pembelajaran jarak jauh, baik pembelajaran jarak jauh secara online maupun offline, daring atau luring sekarang istilahnya. Maka kita bisa menghitung ulang, berapa kebutuhan guru saya? Apa sebanyak itu? Kalau kebetulan ada guru yang sudah tidak lagi bergabung, apakah perlu harus langsung dicarikan ganti atau tidak? Ya, perlu dikaji, perlu dihitung ulang dengan Bapak Ibu sebagai pemimpin, mari kita lakukan ini. Yang kedua, profesional, tetapi saya kasih plus-plus, karena maknanya saya maknai berbeda. Apa itu profesional plus-plus gitu ya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa setuju ya. Tapi kalau mau nambahin boleh, mau ngurangin juga boleh gitu ya. Yang pertama adalah pendidik yang berkarakter. Saya ingin terjemahkan kata karakter yang beri saya tanda kutip dengan kata yang berbeda, pendidik yang memberi teladan hidupnya. Kalau kita sekolah yang dinaungi dengan satu spiritual tertentu atau agama tertentu atau kepercayaan keyakinan tertentu, berikan keteladanan itu melalui guru kita. Kalau saya sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, saya harus memilih guru yang juga menunjukkan Kristus hidup di dalamnya. Tidak bisa tidak. Silakan bagi Bapak Ibu yang berdasarkan atau didasari dengan iman yang berbeda dengan saya. Silakan. Tapi itu harus muncul ya karakter. Bukan sekedar dia santun begini-gini, bukan. Ya. Yang kedua, 4 kompetensi yang ini ada di dalam kalau kita mengajukan sertifikasi kemampuan atau kompetensi pedagogik, sosial, profesional, dan kepribadian. Ya. Itu saja cukup tidak. Pendidik yang saya punya atau yang kita punya, yang kita pilih harus punya 4C, betul? Communication, collaboration, critical thinking, dan creativity.
Ini disyaratin sekarang, Bapak Ibu. Ya, pendidik di abad 21 katanya begitu. Sehingga dia bisa menjadi fasilitator dan motivator. Apalagi PJJ. Kita tidak bisa menggunakan gaya mengajar yang lama dengan situasi yang baru. Oke? Kita harus benar-benar menggunakan gaya yang baru dengan situasi yang baru, maka fasilitator dan motivator menjadi pilihan yang paling baik menurut saya. Lalu berwawasan global. Tidak bisa lagi yang lalu, saya bisanya begini. Oke? Ini pendidik yang kita pilih. Yang ketiga adalah bicara soal pendidik atau guru yang totalitas, yang punya totalitas. Saya pengen samakan dulu konsep totalitasnya ya Bapak Ibu. Ini ada 3 lingkaran. Heart, head, and hand. Oke? Bapak Ibu, kalau heart dan head ini bercampur di sini, ya, di irisan keduanya itu, maka yang muncul adalah idea di situ. Bentar, saya munculkan semua. Idea. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai pimpinan tanya ke guru, ada ide apa nih di era pandemi ini? Wah, enggak ada ide. Idenya habis. Karena saya mikir masak di rumah. Karena saya mikir keluarga. Saya paling pastikan kepalanya atau hatinya tidak di sekolah kita. Oke? Karena ide harusnya muncul. Kalau enggak teori ini kita bantah dong bareng-bareng. Oke? Tapi kalau hati dan tangan itu bersatu, itu keluar empati. Ada action. Kasihan kita berbuat sesuatu. Karena hati kita tergerak dan tangan kita bergerak. Oke? Kalau hand dan head itu bertemu di irisan yang berikutnya, itu namanya kompetensi. Nah, pendidik yang penuh totalitas, guru yang kita pilih penuh totalitas adalah guru yang ada di irisan ketiga himpunan tersebut. Ini namanya diagram Venn ya Bapak Ibu, guru matematika atau yang mengajar matematika. Jadi, guru yang saya pilih bukan hanya jumlahnya saya tentukan, guru yang saya pilih bukan hanya profesional plus-plus dengan nomor 1 kita tekankan di karakter. Guru yang saya pilih ada yang hatinya di sekolah kita, yang kepalanya mikir untuk sekolah kita, dan tangannya kerja untuk sekolah kita. Bukan orangnya di sini kerja yang lain. Munculnya di mana Bapak Ibu? Munculnya di Instagramnya dilihat. Apakah muncul sekolah kita atau muncul yang lain? Itu menunjukkan hati, tangan, dan kepalanya. Oke ya, Bapak Ibu. Saya akan lanjut, teman-teman guru, pimpinan yang saya hormati, yang saya kasih. Itu di pendidik sumber daya manusia. Saya masuk ke sumber daya yang kedua atau sumber daya lain, masih bicara soal sumber daya yang kelihatan, yang tangible, yaitu duit, uang, finansial, dana, modal. Ya, mari kita lihat. Ini penting sekali di dalam masa pandemi. Ya, yang pertama kita punya pengeluaran, betul? Lalu kita punya yang namanya penerimaan, dan kita harus melakukan penyesuaian, adjust. Pengeluaran saya masukkan 3 hal. Kita harus buat, ini pengeluaran tetap, ini pengeluaran variabel. Gaji guru adalah pengeluaran tetap. Ya, ada murid, tidak ada murid, saya harus bayar. Ini pengeluaran tetap. Ada pengeluaran variabel. Ya, lalu kita harus punya pengeluaran kita, pengeluaran yang mengembangkan sekolah ini, meningkatkan kompetensi. Jangan pengeluaran itu hanya untuk, maaf, dalam tanda kutip, isi perut, hanya gaji saja. Itu artinya sekolah kita akan mengalami gradasi. Ya. Lalu ada pengeluaran tak terduga, tiba-tiba harus menyediakan hand sanitizer, harus menyediakan face shield, masker. Ya. Wah, ini pengeluaran tak terduga. Harus buat sarana prasarananya itu wastafel yang banyak, begitu ya. Padahal penerimaan kita, kalau kita lihat, penerimaan kita mungkin lebih banyak bersifat tetap. Ya, mungkin ada donatur. Tetapi tidak semuanya kita bisa alihkan kepada donatur. Atau ada pengeluaran lain. Kami punya banyak pengeluaran lain yang juga cukup menolong kita untuk di dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ya, tentu pengeluaran dan penerimaan ini tidak sama. Besar pengeluaran biasanya. Kita harus melakukan penyesuaian. Sebagai pimpinan, saya ingin teman-teman belajar bagaimana melakukan penyesuaian itu. Penyesuaian hanya boleh dilakukan dalam jangka pendek. Selama COVID, saya juga melakukan penyesuaian di sana-sini. Bahkan setiap bulan kita melakukan penyesuaian itu, Bapak Ibu. Tidak lagi 1
semester atau 1 tahun. Ya, penyesuaian kita lakukan di 2 hal. Di keuangannya, anggarannya saya turunkan, atau programnya saya turunkan. Turunkan bukan kualitasnya ya Bapak Ibu. Misalnya, ini ada program outdoor learning dulu. Aksesoris dari outdoor learning-nya saya hilangkan, tapi esensi outdoor learning-nya tetap jalan. Dan harus jangka pendek. Kalau selalu melakukan penyesuaian-penyesuaian, berarti kita nggak bagus di dalam mengelola keuangan ini. Oke? Baik, saya ingin kenalkan satu model namanya Black Swan Models. Ya, ini dikenalkan oleh Nicholas ya tahun 2008. Jadi ini masih baru Bapak Ibu. Kalau baru 10 tahun itu masih baru. Black Swan adalah angsa hitam ini adalah satu kejadian yang tidak diduga, dampaknya sangat luas dan hampir semua orang kena. Pandemi COVID saya masukkan di sini. Ini Black Swan model. Bapak Ibu lihat ya. Ini tren penerimaan kita, revenue kita. Atau boleh juga ini tren return kita. Tiba-tiba drop sampai di sini. Ini mengagetkan semua orang. Angsa itu biasanya putih, betul? Kalau black ini aneh, apa angsanya gosong? Ini angsa bakar, gitu ya. Bukan. Tetapi ini yang terjadi, turun begitu drastis. Dan kita kondisinya di sini. Ini sangat bahaya. Ya, harusnya kalau kita bagus mengatasi ini, maka tren return atau revenue kita kembali naik. Ya, Bapak Ibu, Black Swan model itu membuat 3 hal yang sering terjadi. Yang pertama, ada yang namanya kebutaan psikologis secara kolektif. Orang tidak tahu lagi harus ngapain ini. Nah, kita sebagai pemimpin tidak boleh, walaupun kita kena sesaat. Waduh, ini gimana? Tapi kita tidak boleh. Ya sudahlah, kebutaan psikologis ya, tidak tahu langkah apa, dan ini kolektif biasanya kena. Ya. Yang kedua, kondisi berikutnya akan berbeda. Tolong pahami, kita tidak bisa pakai yang lama, action yang lama, untuk mengatasi kondisi yang sekarang, di era new normal, real normal, next normal, apapun namanya, dengan cara yang lama. Kondisi berikutnya akan berbeda. Kalau tidak berbeda, Bapak Ibu tidak bisa naik seperti tren revenue yang saya gambar. Oke? Jadi harus berbeda. Fokus kita manajemen risiko keuangan. Jadi dalam kondisi drop keuangan, ini tidak bisa membiayai operasional sekolah atau organisasi kita, kita harus fokus ke risiko keuangan. Ya. Baik, sumber daya lain, sarana prasarana saya tidak bahas, saya pikir ini Bapak Ibu akan lebih paham. Nah, perangkat lunak, input kedua, ya, itu perangkat lunak. Itu RPP, kurikulum, Bapak Ibu sangat paham. Ya. Dan yang ketiga, harapan-harapan. Itu visi, misi, dan values. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan harus selalu mengacu pada visi. Maka tolong cek kembali. Kebijakan-kebijakan, putusan-keputusan yang kita ambil berkaitan dengan SDM, keuangan, sumber daya lain yang harapan, apakah ini masih sesuai dengan visi kita? Saya ingin tutup dengan 2 slide. Ya. Yang pertama disebut Pareto Principle. Ini ditemukan oleh Jordan tahun 1937. Semua orang tahu ini, betul? Bahwa usaha kita ya yang 20% itu menentukan hasil yang 80%. Oke? Usaha saya tuh hanya 20% yang menentukan hasil yang 80%. Jadi kita tidak perlu fokus tadi input segitu banyak, ini sumber daya manusianya begini, inputnya begini, ini prosesnya begini, semua kita perhatikan. Tidak cukup kepala kita, Bapak Ibu. Fokus pada yang 20%. Masalahnya, Bapak Ibu, fokus pada yang 20% itu tidak mudah. Memilih mana yang 20% yang saya harus fokus, yang menentukan, yang membawa efek 80% pada hasil, itu tidak mudah. Kita perlu hikmat. Kita perlu hikmat. Ya. Bagaimana bisa meningkat hikmat kita? Ya tadi, kalau kita melakukan analisis dengan baik, lalu kita bisa punya persepsi, kita akan terus bertambah. Tapi kalau ada yang kekurangan hikmat, saya hanya bisa memberi satu, mintalah kepada sumber hikmat yang memiliki hidup kita. Oke? Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin tidak ada di dalam lingkaran irisan ketiga lingkaran tadi, head, heart, dan hand, tidak ada penuh totalitas, Bapak Ibu tidak bisa memilih mana yang 20% yang harus saya pilih, yang harus saya perhatikan, yang harus saya prioritaskan untuk menghasilkan 80%. Paham Bapak Ibu? You harus penuh totalitas. Sebagai pemimpin ini memberi keteladanan. Iman saya belajar mengatakan begini, apapun yang kamu perbuat, Thomas dan teman-teman semua, ya, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Oke, Bapak Ibu. Nah, teori ini berkembang menjadi multiple Pareto Principle. Itu dikenalkan oleh Perry Marshall tahun 2014, masih sangat baru. Multiple-nya di mana? 20% dikalikan 20%, jadi hanya 4%, Bapak Ibu. Ternyata bukan 20% kita pilih, kita hanya milih yang 4%. Itu akan menghasilkan yang besar. 80%-nya juga dikalikan 80%, menghasilkan 64%. Oke? Jangan berpikir semua guru kita akan bagus, ini hebat-hebat. Saya hanya pilih 20%. Atau saya hanya pilih 4% untuk memberi efek yang lebih besar. Oke? Satu slide terakhir, Bapak Ibu, untuk kita bisa memilih semuanya, input dengan baik, prosesnya dengan baik, lalu visi ini tetap baik, terjaga baik, Bapak Ibu harus menjaga ini. Bahwa kita tetap harus update terus ya, teknologi kita dan jejaring ini makin baik. Ya, itu yang teknologi mau enggak mau sekarang kita dipicu di situ, betul? Tidak bisa tidak ya. Kita mau enggak mau harus mengikuti. Jejaring dengan model Zoom, webinar begini, kita membuat jejaring lebih luas. Nah, bagaimana ini dikomunikasikan kepada semua orang? Nanti rekan saya yang saya hormati ini, Pak Jo akan menyampaikan. Beliau lebih baik dari saya di situ. Seperti saya katakan tadi, tetapi apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat untuk melakukan semuanya ini, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih dan memberkati. Saya kembalikan ke moderator Ibu Desi. Terima kasih Pak Thomas untuk materinya yang sungguh mencerahkan dan menginspirasi kami. Jadi apapun strategi yang kita pilih, tetap ada resiko yang harus kita minimalisir begitu ya. Bapak Ibu, saya ingatkan lagi, Bapak Ibu bisa mulai bertanya melalui chat. Silahkan ditujukan kepada Bapak Thomas mengenai materi tadi melalui chat di Zoom ataupun komen di YouTube. Nanti akan kami pilih beberapa dan akan dijawab langsung oleh Bapak Thomas di sesi yang ketiga. Lalu pembicara kita yang kedua adalah Bapak Johannes Prasetyo, Magister Manajemen, yang akrab disapa Pak Jo. Ya, saat ini beliau menjabat sebagai Sekretaris Pelaksana Yayasan Kristen Aletheia Indonesia yang berpusat di Malang, Jawa Timur. Sama dengan Bapak Thomas tadi, Pak Johannes ini juga mempunyai passion yang besar dalam bidang pendidikan, sehingga beliau aktif sebagai dosen kepemimpinan dan manajemen di Sekolah Tinggi Teologia. Pada kesempatan ini, Pak Jo akan memaparkan revitalisasi komunikasi sekolah di masa pandemi ini. Kami persilahkan Bapak Jo. Oke, terima kasih Bu Desi. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Apa kabar? Harapan saya semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya sangat senang karena pagi ini bisa belajar bersama dan berbagi dengan Bapak Ibu tentang suatu tema, yakni revitalisasi komunikasi sekolah atau lembaga pendidikan di masa pandemi COVID-19 atau setelahnya kita akan memasuki tatanan normal baru. Untuk lebih lengkapnya, saya akan tayangkan file presentasi saya. Oke.
Bapak Ibu, pada era komunikasi saat ini kita didukung oleh teknologi dan platform untuk bisa mengakses beragam informasi. Misalnya yang mungkin sering kita akses seperti Facebook, Twitter, kemudian Instagram, WhatsApp, Telegram, dan seterusnya. Bapak Ibu, melalui platform tersebut, kita dengan mudah mendapatkan informasi yang dibagikan oleh pengguna yang lainnya. Kita bisa bertukar informasi dan juga kita bertukar gambar maupun juga teks juga. Cara yang lainnya lagi adalah dengan mengakses situs atau website. Namun yang menjadi persoalan adalah kredibilitas dari informasi tersebut. Apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Nah, Bapak Ibu, seperti nampak dalam gambar ini, dituliskan judulnya adalah "Sah, Bunda bisa tenang, Jokowi putuskan tunda masuk sekolah. Resikonya terlalu besar." Ini berita diupload pada tanggal 31 Mei tahun 2020. Isinya menuliskan tentang arahan Presiden tentang sektor pendidikan dan diputuskan untuk ditunda dulu. Sumbernya di sini bisa dilihat belajardirumah.org. Nah, sebelum berita ini muncul, pada tanggal 8 Mei sebelumnya tahun 2020 ada berita yang beredar yang bersumber dari Kementerian Perindustrian tentang tahapan pembukaan pusat perbelanjaan itu dilakukan 8 Juni dan sekolah 15 Juni. Nah, informasi tersebut bila tidak dicermati dengan baik oleh kita sebagai pengelola sekolah akan membuat kebingungan. Pada sisi yang lain, kita sebagai pengelola pendidikan juga dituntut untuk segera membuat keputusan atau kebijakan untuk diteruskan ke pendidik, wali murid, siswa, dan pemangku kepentingan lainnya. Dapat kita bayangkan ketika informasi yang sudah terlanjur diteruskan ke wali murid di tengah jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 terus bertambah, tentu kita akan membangun sebuah kebingungan bagi mereka dan berujung pada respon yang cenderung membuat posisi sekolah semakin dilematis. Hal yang perlu kita lakukan sebagai pemimpin sekolah yakni melakukan pengecekan informasi secara detail dan dari sumber yang terpercaya juga. Seperti dalam contoh potongan gambar berikut ini yang mengangkat tentang pernyataan Menteri Kesehatan misalnya. Sering beredar broadcast melalui aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, semacam begitu, atau Telegram atau SMS begitu. Nah, di dalam informasi tersebut itu mengangkat informasi dari Menteri Kesehatan, pernyataan dari Kemenkes ya, yang menyatakan ekstrim, pernyataan ekstrim begitu. Setelah dicek ternyata faktanya adalah ini adalah kutipan dari berita sebelumnya yang beredar pada tahun 2018. Jadi tidak ada pernyataan dari Kemenkes seperti itu. Jadi kesimpulannya penjelasan itu bahwa klaim bahwa Kemenkes membuat pernyataan ekstrim tidak benar. Oleh sebab itu konten tersebut termasuk konten yang tiruan begitu. Ini bisa dicek bagaimana cara mengeceknya, itu bisa nanti ada caranya. Ada ketika Bapak Ibu mencari informasi di Google ataupun juga di aplikasi yang lainnya, itu nanti bisa mengecek apakah kebenaran dari berita ini benar atau tidak. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah posting pada yang dikeluarkan oleh sebuah
akun Facebook, judulnya sambil menyelam minum air, sambil jadi Menteri Pendidikan jualan pembayaran online. Jadi di sini beredar bahwa pembayaran sekolah itu dilakukan menggunakan dompet elektronik. Tapi pada kenyataannya adalah Menteri Pendidikan membantah, gitu. Dibantah seperti ada di dalam box sebelah kanan ini, dia mau ke metode pembayaran apa, itu bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi itu bukan ranahnya Kementerian Pendidikan ketika sekolah menentukan untuk melakukan pembayaran menggunakan aplikasi apapun, itu bukan urusan dari Kementerian Pendidikan. Nah, bagaimana cara kita mengecek sebuah kebenaran berita? Pertama, yang kita bisa lakukan adalah kita cek alamat situsnya, apakah itu milik lembaga kementerian terkait. Ketika kita banyak berkaitan dengan pendidikan, berarti kita ngeceknya ya di websitenya kemendikbud.go.id. .go itu menunjukkan bahwa itu adalah situs milik dari government. ID itu menunjukkan ini adalah website memang punyanya Indonesia. Begitu. Ataupun juga misalnya dari Pemkot ataupun juga Pemprov, ketika sekolah Bapak Ibu atau lembaga pendidikan Bapak Ibu di bawah Dinas Pendidikan, ataupun juga kita kan selalu mencari referensi tentang situs situs COVID-19 berdasarkan daerah kita. Nah, itu kita cari di situs-situs yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara kita mengecek gambar atau foto melalui berbagai cara. Misalnya, Google memberikan fasilitas melalui alamat email, yaitu alamat website image.google.com. Itu kita bisa mengecek apakah foto ini memang benar-benar asli atau hasil rekayasa. Terus kemudian yang ketiga, kita bisa bertanya melalui Google tentang sebuah berita. Berita itu benar atau tidak. Kemudian dicari apakah ada dari media yang mainstream. Ya. Mainstream itu misalnya lembaga berita-berita resmi seperti tabloid atau Kompas, kemudian Viva News, terus kemudian Media Indonesia, dan seterusnya, itu media yang mainstream. Mengapa kita perlu mencari di media yang mainstream? Karena biasanya media mainstream itu memiliki cara kerja yang lebih kredibel, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan dalam pengawasan Dewan Pers. Bapak Ibu, sebagai pengelola lembaga pendidikan, melalui pelayanan pendidikan yang Bapak Ibu kelola, apa yang perlu kita lakukan? Kita bisa membuat cerita-cerita inspiratif dan positif tentang proses pendidikan pada masa pandemi ini, maupun pada masa penerapan new normal nanti. Seperti berita yang dituliskan oleh di website Kemendikbud ini, ya, cerita guru dan mahasiswa tentang kegiatan masa pandemi COVID, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional. Jadi ini bercerita tentang Ibu Titis Kartikawati, guru di Sanggau. Ya, Bu Titis itu bercerita tentang letak geografis yang beragam, membuat wilayah tempatnya mengajar tidak dapat diakses internet secara merata. Jadi itu menjadi kendala tersendiri. Tetapi bagaimana dia melakukan proses pembelajaran, itu sangat menginspirasi sekali. Nah, kita bisa produksi cerita-cerita yang sangat inspiratif tentang proses pendidikan yang kita lakukan. Oke, kemudian ini ada juga cerita inspirasi positif. Kisah haru guru yang tetap mengajar saat pandemi corona. Tak semua siswa punya HP. Jadi ini bercerita tentang guru yang tetap melakukan proses pendidikan ketika muridnya ataupun juga orang tuanya tidak bisa mengajar. Jadi dia mengajarnya melakukan kunjungan langsung ke rumah.
Dan cerita-cerita seperti ini sangat inspiratif dan tidak pernah sering kita dengar bahwa guru pun juga tetap mengajar meskipun pada masa pandemi seperti ini. Apakah melalui dari kunjungan langsung ataupun juga dari sekolah. Oke, kemudian, nah ini yang dilakukan oleh sekolah kami. Ya, tentu Bapak Ibu kita semua memiliki website atau .sch.id ya yang berdomain pendidikan. Ya. Bapak Ibu, ini kita di salah satu sekolah kami yang kami lakukan adalah sekolah kami ini ada di yang paling ujung timur, itu ada di Bima, Nusa Tenggara Barat. Itu tidak semua wali murid bisa mendampingi anak. Bisa mendampingi anak, tetapi tidak bisa bagaimana mengajarkan seperti instruksi yang diberikan. Jadi kita buat ceritanya, kita kemudian berikan fotonya, tentunya dengan gambar-gambar yang memenuhi kaidah dan juga norma-norma yang kita sepakati bersama. Kita ceritakan bagaimana guru-guru melakukan kunjungan ke murid-murid yang tidak bisa mengakses lewat gadget maupun juga tidak memiliki akses internet. Di sekolah kami, para guru melakukan kunjungan ke rumah siswa. Untuk apa? Untuk memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mereka. Demikian juga dengan Bapak Ibu semua sebagai pengelola pendidikan dan juga sekolah bisa menginformasikan hal-hal baik yang dilakukan oleh sekolah. Misalnya, guru yang terus melakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian, sekolah melakukan tindakan pencegahan COVID-19 dengan penyemprotan disinfektan. Itu sangat menginspirasi dan juga memberikan rasa aman bagi wali murid. Memberikan kenyamanan bagi orang tua ketika anak saya mau masuk sekolah, itu sekolah pun juga sudah dalam keadaan aman. Kemudian testimoni wali murid itu juga bisa menjadi kisah yang sangat inspiratif. Bagaimana mereka mendampingi anak-anak di rumah atau siswa memperoleh pengalaman belajar jarak jauh, itu sangat menginspirasi sekali. Menjadi konten yang positif. Oke, untuk melihat sebuah informasi, baik melalui pesan elektronik maupun berita dan berbagai platform, kita sebagai pendidik perlu mempertimbangkan dua ungkapan seperti yang ada di slide ini. Ya. Ada pertama, menganggap sesuatu itu benar hanya karena banyak orang yang mempercayainya. Atau yang kedua, menganggap sesuatu itu benar karena ada pakar atau institusi yang dianggap hebat yang mengatakannya. Jadi Bapak Ibu, dua ungkapan ini selalu kita ingat ketika kita mendapatkan sebuah informasi atau melihat sebuah gambar. Nah, Bapak Ibu jangan pernah percaya sebuah kalimat atau kutipan hanya karena ada foto seorang tokoh di samping gambar, ya di samping ada gambarnya. Jadi ini kan seperti ada quote-quote begitu, terus kemudian quote-nya itu dikatakan siapa? Oleh Bung Karno. Apakah memang Bung Karno pernah mengatakan seperti ini? Tidak pernah. Ya. Jadi sering kita melihat berita, terus kemudian ada fotonya Pak Menteri atau fotonya siapapun pejabat, orang yang memiliki kewenangan, dia berbicara, kemudian statement-nya ternyata bukan statement-nya dari orang yang difoto itu. Oke, cara pandang Plato dan Aristoteles. Ya, dengan adanya beragam informasi yang beredar berkaitan dengan sekolah atau lembaga pendidikan yang kita pimpin, apakah membuat kita menjadi gentar, bingung,
atau menyerah dengan tekanan informasi yang beredar. Tenang, perbedaan pendapat atau cara pandang bukan hanya terjadi di era yang 4.0 ini, 4.0 ini. Sejak zaman filsuf dulu, sudah terjadi perbedaan cara pandang. Awalnya dari perbedaan cara pandang Plato dan Aristoteles ini, seperti di dalam gambar ini, nampak bagaimana Plato menunjukkan jarinya ke atas, dan Aristoteles menunjuk jarinya ke bawah. Plato percaya bahwa kebenaran ada di atas sana, di dunia ide. Sedangkan Aristoteles percaya bahwa kebenaran ada di bawah sini. Jadi dunianya itu sangat konkret. Terlihat bertentangan ya Bapak Ibu. Ya, Plato menekankan adanya idealisme, sedangkan Aristoteles menekankan realisme. Apakah dua hal ini bertentangan? Mungkin saja dua hal ini bertentangan secara epistemologis filsafatnya. Plato menggunakan pendekatan induktif atau intuitif untuk mengenal kebenaran, sedangkan Aristoteles menggunakan pendekatan deduktif atau logika untuk menguji sebuah kebenaran. Kebenaran dapat diketahui melalui premis-premis yang ada. Meskipun keduanya terlihat sedang bertentangan, namun pendekatan yang dilakukan oleh Plato dan Aristoteles sebetulnya bertemu di titik tengah yang sangat penting, yaitu ada permasalahan di dunia ide di atas sana atau di bawah sini. Sebetulnya dapat dipertemukan dalam persoalan etika. Pertemuannya itu bisa di dalam ranah etika. Etika mencerminkan hukum moral yang ada di dunia ide dan di atas sana yang sebetulnya perlu dijalankan di dalam dunia yang sangat konkret di sini. Bapak Ibu, cara pandang yang berbeda kemudian dari keduanya ini itu diadopsi oleh kelompok-kelompok orang yang kemudian menjadi fans atau pengikutnya. Hal ini telah menunjukkan bahwa pertentangan wacana atau narasi itu selalu ada. Kita bisa melihat bersama bagaimana sekolah atau lembaga pendidikan kita bertemu dengan wacana yang ada di sekitar kita. Jadi wacana yang ada di sekitar sekolah, terus kemudian sekolah sendiri, itu memiliki narasi seperti apa, dan bagaimana kita mengatasinya. Saya akan menunjukkan beberapa contoh kasus. Oke, Bapak Ibu, sekolah kami memberikan pelayanan pendidikan bagi semua kalangan dan juga status sosial ekonomi. Bagi siswa yang kurang beruntung, kita upayakan untuk mendukung pendidikan mereka melalui cara donasi pendidikan. Jadi sekolah kami, SKA, untuk memperingati usia pelayanan yang 50 tahun, merencanakan ada penggalangan dana. Ya, jadi fundraising ini sebenarnya sudah direncanakan sejak Januari atau Februari 2020 begitu. Dengan menggunakan nomor handphone khusus gitu. Kami akan mengadakan hal itu, nomor itu. Kemudian memasuki bulan Maret, segala rencana harus berubah. Ya, rencananya perlu diubah dan juga kita tinjau ulang cara-cara yang akan kita gunakan. Program ini akhirnya disosialisasikan hanya melalui pesan singkat, melalui WA kepada semua stakeholder kami. Narasi kalimat sudah disusun, logonya juga ada, terus kemudian ada desainnya juga jelas menunjukkan nama sekolah kami, terus kemudian ada nomor rekening yang digunakan untuk melakukan pentransferan itu juga menggunakan nomor rekening atas nama lembaga juga, atas nama sekolah kami. Kami pikir itu sudah aman, ya. Kami pikir itu sudah aman. Namun setelah melakukan broadcast, kami menerima respon yang beragam. Karena maraknya penipuan, jadinya akhirnya ketika kami mengirimkan dari nomor yang tidak dikenal, itu responnya jadi berbeda dari yang kita bayangkan. Ada yang langsung berkontak secara pribadi ke saya, apakah benar ini Joe, ini nomornya ini. Itu akan menjadi sangat baik karena saya bisa langsung merespon. Begitu. Saya bisa langsung tanggapi dengan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Dan Bapak Ibu, kami
bersyukur memiliki tim yang sangat solid dan responsif terhadap segala bentuk tanggapan dari stakeholder. Jadi ketika itu Pak Ketua Yayasan yang menerima telepon senada dari sponsor atau stakeholder langsung memberikan arahan untuk membuat surat edaran tentang tentang nomor telepon organisasi yang kami gunakan. Di hari yang sama, surat kami edarkan dengan menyertakan nomor dan juga nama kontak personnya itu siapa. Bapak Ibu, ini bisa jadi karena ketidaksengajaan dari salah satu anak buah yang lalai atau ceroboh dan akhirnya jadi masalah besar. Ya, ini adalah krisis karena blunder. Kunci utama kita menghadapi ini adalah pertama adalah jangan panik. Terus kemudian yang kedua, minta maaf jika dirasa perlu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian kita kapitalisasi. Jadi ketika ini jadi bahan pembicaraan di kalangan stakeholder, ya, itu menjadi senjata utama untuk menjelaskan kita memberikan penjelasan secara massal. Semakin dibicarakan, semakin kita bisa memberikan penjelasan secara massal. Ini sebenarnya oke, Bapak Ibu, maaf kami tidak menjelaskan dari awal, tetapi ini adalah program resmi dari sekolah gitu untuk melakukan fundraising. Oke. Kemudian contoh kasus yang kedua. Bu Desi, saya waktunya masih ada, Bu. Saya nggak dengar, Bu. 5 menit lagi, Pak. Oke, 5 menit lagi. Oke, terima kasih. Oke. Jadi ini ada wacana yang beredar ya Bapak Ibu ya, sekitaran seperti SPP, ada diskon, pemotongan SPP dan segala macam ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini bisa jadi krisis yang sangat kompleks karena situasi. Jadi kemudian muncul di sosial media postingan wali murid di sosmed tentang pemotongan SPP dan ditambah beberapa analisa tentang tidak adanya biaya operasional di sekolah seperti air, listrik yang tidak bersekolah kan tidak digunakan pada saat itu, listrik dan air sedikit analisa sedikit, kemudian ditambah menggunakan kata yang empati pada saat itu. Nah, postingan kemudian diposting lagi oleh orang lain dengan catatan yang lebih panjang lagi. Ini adalah krisis situasi. Kemudian kasus wabah COVID-19 ini sangat kompleks. Kompleksnya kenapa? Siswa belajar dari rumah, situasi ekonomi keluarga, kemudian ada tekanan wali murid, situasi yang tidak pasti tadi, seperti yang sempat disampaikan oleh Pak Thomas tadi tentang situasi yang tidak pasti, kemudian tanggung jawab sekolah untuk melakukan kewajiban kepada guru, misalnya pembayaran gaji, itu yang sangat esensial sekali, gitu. Jadi masalahnya sangat kompleks sekali. Nah, kuncinya Bapak Ibu apa? Pertama, jangan panik, kenali peta atau mapping siapa yang dihadapi. Kita harus mengenali wali murid kita dengan baik, kita harus mengenali stakeholder dengan baik, rumuskan bagaimana kita merespon atau melakukan perlawanan terbaik. Pertama adalah diam, ya, lawan dengan kebijakan. Ketika ada wacana seperti itu, kita membuat kebijakan seperti apa. Terus kemudian lawan dengan influencer. Ya, kalau misalnya di sekolah, influencer kita siapa? Ya, wali murid. Ya, wali murid yang memahami situasi sekolah kita jadikan influencer. Oke, jadi Bapak Ibu, kita bisa mengenal perspektif positif dari pandemi COVID-19 ini yang bisa kita angkat, yaitu menyadarkan esensi pendidikan adalah belajar dimanapun. Ya. Kemudian menyadarkan kita semua bahwa rumah adalah tempat belajar yang paling baik sehingga institusi keluarga menjadi lebih solid. Mengantarkan pendidikan lebih cepat masuk dalam era 4.0 yang intinya adalah digitalisasi pendidikan. Dan juga
kebijakan pendidikan mereka lebih teraktualisasi dengan adanya kebijakan pendidikan selama pandemi COVID. Saya tidak akan bahas ini jauh karena Bapak Ibu pasti sudah selalu mendapatkan arahan tentang hal ini dari Dinas Pendidikan. Nah, pointer of inspiration. Jadi inspirasi yang bisa saya bagikan adalah pertama, kita perlu membangun tim komunikasi, identifikasi pendidik atau staf yang ada untuk diposisikan dalam tim komunikasi. Apakah itu melakukan copywriting, foto, desain, video, admin website dan seterusnya. Bila ada yang perlu dipasang khusus sebagai untuk menjadi juru bicara ketika harus berbicara dengan stakeholder, ya harus diambil langkah seperti itu. Tim ini perlu berkoordinasi setiap saat untuk merumuskan konten, kemudian melibatkan tim pimpinan dalam meresponkan, karena ada kebijakan-kebijakan yang perlu kita keluarkan, jadi sehingga harus melakukan koordinasi dengan pimpinan. Melakukan analisa setiap informasi yang masuk. Jadi kan kalau kemarin masa awal-awal belajar di rumah, itu kan update-nya itu belajar di rumah itu setiap 1 minggu, nanti diperbarui lagi. Saya ditanya gitu, Pak ini gimana ini Pak? Yang beredar seperti ini. Oke, tunggu surat edarannya dulu, jangan buru-buru dulu. Terus kemudian kita perlu mengeluarkan narasi yang tunggal, tidak bias dan tidak multitafsir. Internal sekolah dan organisasi proaktif mencari informasi, tidak pasif bila ada wacana yang muncul. Kemudian mengubah pola komunikasi. Kita bisa komunikasi, bisa non formal juga. Bisa kita misalnya ketemu dengan wali murid di mana, begitu kita bisa membangun komunikasi mereka. Kemudian lawan hoax atau wacana yang beredar dengan data dan fakta. Terus kemudian gunakan sebanyak mungkin platform atau channel untuk mendistribusikan konten-konten dari sekolah. Apakah menggunakan website, sosial media, WhatsApp, sekarang banyak. Kemudian sesuaikan konten dengan audiens. Kenali stakeholder Bapak Ibu, usia wali murid, pekerjaan, kebiasaan mereka akses media. Kemudian bikin konten yang positif. Ya, saya rasa itu Ibu Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo atas paparannya yang sangat menarik, telah menyadarkan kita bagaimana komunikasi ini sangat penting untuk mengelola organisasi kita. Tadi saya poin sedikit, Pak Jo juga menyampaikan kita harus mengubah pola komunikasi, dan saya juga teringat Pak Thomas telah menyampaikan kita tidak bisa memakai cara lama di situasi yang baru ini. Jadi kita tujuannya ada 2 sekarang Bapak Ibu. Bagaimana kita tetap memelihara peserta didik agar mereka tetap percaya dengan sekolah kita, dan bagaimana kita mengkomunikasikan keunggulan sekolah kita ke masyarakat. Oleh karena itu, di era pandemi ini yang kami pikirkan, e-marketing itu akan jadi sangat cocok untuk membangun hubungan dengan masyarakat dan mengkomunikasikan sekolah kita supaya masyarakat tetap tertarik mendaftar di sekolah kita. Jadi nanti webinar ke depan Bapak Ibu silahkan mendaftar, kita akan membahas khusus tentang e-marketing di era new normal ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera buka tanya jawabnya. Ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Thomas. Saya bacakan, Pak Thomas hadir, masih hadir. Pak Thomas, saya bacakan untuk pertanyaannya, yaitu apakah memungkinkan jika risk manajemennya tadi yang dipaparkan Pak Thomas ada 4, apakah memungkinkan jika ada 2 saja yang yang digunakan, yaitu reduce diversification and accept retention. Langsung saya jawab ya, Bu Desi ya. Iya, Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan lihat kembali materi ini ya. Kalau kita mengelola semua operasional sekolah, saya kira 4-4-nya sangat mungkin
digunakan keempat tersebut ya. Misalnya ada sekolah yang memiliki fasilitas atau sarana prasarana bus dan itu diasuransikan ya. Itu berarti kita pakai yang nomor 2, transfer, kita alihkan ya. Kita juga bisa kita menghindar dari resiko-resiko yang mungkin muncul ya. Kita hindari dengan preventif, pencegahan supaya tidak terjadi resiko kebakaran dan sebagainya. Itu nomor 2 dan 4. Jadi empat-empatnya sangat mungkin dipakai untuk mengelola secara keseluruhan. Tetapi kenapa saya tadi mengatakan saya lebih memilih nomor 1 dan nomor 3, reduce diversification dan accept retention, atau saya lebih suka retentionnya, ini untuk resiko-resiko yang muncul pada waktu kita mengambil keputusan strategis di masa pandemi saja. Jadi misalnya saya harus mengurangi jumlah guru misalnya, atau jumlah guru yang tidak tetap misalnya. Nah ini kita harus memilih 2 risiko yang sebelah kiri, ya, yang nomor 1 dan nomor 3. Tetapi semua harus diperhitungkan atau dianalisis secara cermat. Saya kira begitu, Bu Desi, untuk pertanyaan itu. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Lalu pertanyaan kedua ditujukan untuk Pak Jo. Langsung saya bacakan Pak Jo. Apakah etis meminta ortu atau wali murid ikut mempromosikan sekolah kita via medsos mereka pribadi? Mohon dijawab Etis. Pak Jo. Jadi gini, kita promosi, saya pikir ini kan hal-hal yang baik ya Bu ya. Dia jadi testimoni dari pribadi yang sangat jujur, sehingga tidak kita bayar, tidak kita berikan intensif ya. Dia memberikan review, saya pikir sah-sah saja begitu. Dan wali murid itu adalah bagian dari stakeholder, jadi sangat mungkin sekali ketika dilibatkan juga dalam promosi sekolah, begitu. Kecuali kalau memang dia tidak memiliki pengalaman yang baik, ya, kurang baik dengan sekolah, begitu. Terus kemudian kita dorong, kita paksa kayak gitu untuk bilang yang baik, kayak gitu, itu yang tidak tepat, begitu Bu. Terima kasih Pak Jo. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit. Ya, saya akan ajukan pertanyaan untuk Bapak Thomas. Pak Thomas, bagaimana pembelajaran yang paling tepat untuk PAUD selama PJJ ini atau selama masa pandemi? Waduh, ini pertanyaan sulit. Harusnya Bu Desi yang jawab, bukan saya ya Bu ya. Ya, di materi saya memang tidak ada spesifik mengenai model pembelajaran untuk jenjang PAUD ya, jenjang PAUD atau ya mungkin bukan hanya PAUD ya, saya pikir untuk kelas SD tapi kelas kecil ya, jadi kelas 3 ke bawah begitu ya, kira-kira begitu. Yang jelas dan pasti dari informasi yang kita dapat ya, dari data yang kita dapat, kita harus pelajari dulu sikap, perilaku atau habit anak-anak di usia tersebut. Kita bisa menentukan model pembelajarannya. Yang jelas dan pasti, jelas waktu harus sangat dikurangin karena anak-anak tidak mungkin kita atur seperti anak yang lebih dewasa atau lebih besar ya. Waktu harus berkurang. Lalu yang kedua, kalau kita lakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh dengan daring dan luring, ya ini saya buka bocorannya YSKI ya, kita melakukan apa yang disebut dengan begini. Misalnya kita mau mengajar tentang sesuatu lah, motorik dasar begitu ya, maka materi itu kita kirim ke rumah supaya dia bisa lakukan atau bisa ikuti dari rumah. Karena tidak mungkin anak hanya melihat saya bergerak, ini ditekuk, kertasnya dilipat jadi 2, begini, nggak mungkin. Jadi harus ada sesuatu yang mereka bisa lakukan. Experience-nya dilakukan di rumah masing-masing didampingi orang tua, tetapi tuntunan atau pedoman pelaksanaannya dari sekolah. Itu yang paling sederhana menurut saya. Tetapi ada hal-hal yang harus diakui bahwa tidak mungkin dilakukan secara jarak jauh di dalam pembelajaran untuk anak jenjang PAUD atau SD kelas kecil ya. Jadi ini sedang dicari model yang paling cocok, yang paling pas dengan menganalisis tadi SDM, orang tua kita,
murid-murid kita, ya orang tua muridnya, lalu guru yang kita punya, kita cari bentuk yang paling cocok di dalam proses pembelajarannya, sehingga outcome-nya tetap sama. Saya kira itu ya Bu Desi, kalau persis setiap unit saya kira atau setiap jenjang pendidikan punya keunikannya masing-masing. Ya, silahkan Bapak Ibu, kita masih punya beberapa waktu untuk bertanya baik yang teoritis maupun yang praktis. Ini satu pertanyaan untuk Pak Jo lagi. Pak Jo, di masa pandemi ini bagaimana menyampaikan pada guru honorer kita dengan berat hati bahwa kita harus merumahkannya dengan alasan kesulitan keuangan. Sedangkan pada beberapa waktu yang lalu sudah dalam situasi pandemi sekolah, kita membuka lowongan pekerjaan. Terima kasih. Oke, ini juga yang sulit ini, masalah guru honorer. Pertama, kita perlu jujur dengan situasi sekolah kita. Itu yang sangat penting untuk kita sampaikan. Kita ambil ketika akan mengambil keputusan adalah kita harus sangat jujur dengan diri kita sendiri tentang situasi cash flow sekolah maupun juga prediksi-prediksi yang ada. Begitu. Ketika harus kita sampaikan, ya, kita sampaikan seperti ekstrakurikuler semacam begitu. Ini guru honorer, mungkin kalau boleh saya tangkap, ini apakah maksudnya guru ekstrakurikuler begitu ya? Yang tidak mengajar lagi karena masa pandemi ini, ya kalau misalnya kita masih dari keuangan masih bisa memungkinkan membayarkan tetapi tidak sejumlah karena aktivitasnya sudah tidak ada, saya pikir itu akan sangat menghargai mereka juga ya Bapak Ibu. Kalau memang tidak bisa ya kita harus jujur dengan situasi yang ada begitu. Ya, begitu kalau dari saya. Mungkin dari Pak Thomas ini yang mungkin secara manajerial yang bisa menolong menjelaskan juga ya. Saya ngomong jujur aja dah ya, ngomong jujur Ya. dalam yang sehari-hari atau yang kita praktekkan. Bapak Ibu ingat kembali slide saya yang menunjukkan visionary leadership dan managerial leadership ya. Saya menerjemahkan yang disampaikan oleh Pak Jo itu sebagai jujur, berarti di dalam manajemen, kemampuan horizontal ya, manajemen kita itu terbuka. Ya, terbuka. Kami YSKI terbuka. Pimpinan unit tahu kondisi cash flow YSKI, begitu ya. Tolong ini kan semua pimpinan ya. Artinya terbuka itu bukan telanjang, Bapak Ibu. Sampai batas tertentu dia harus tahu cash flow ini, sampai batas tertentu dia tidak tahu. Karena kalau semua orang tahu, malah semuanya pada stres. Ya. Ingat, kalau stres lalu lanjutannya 2, stroke atau strip. Ya. Stroke itu berarti fisiknya nggak kuat, mentalnya kuat. Kalau strip itu fisiknya kuat, mentalnya nggak kuat. Jadi jangan sampai stres, stroke, strip, kemudian stop. Nggak ya. Jadi balik. Jujur itu diterjemahkan dengan kemampuan kita membuka kepemimpinan ini, membuka transparansi. Ya, saya ingin tambahkan satu tips di situ, adil, Bapak Ibu. Adil. Adil artinya memberikan sesuai haknya. Kalau saya boleh tambahkan tips yang lebih dalam bagi kita, anak-anak Tuhan, pada waktu Anda mau memutuskan itu, gunakan lututmu. Gunakan lututmu untuk benar-benar bertanya sama yang memiliki sekolah kita, yang memiliki yayasan kita, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya kurangi, mana yang harus saya tambahin, kalau ada yang ditambah, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana menyampaikannya, saya lebih memilih tidak tidak langsung semua bersama. Jadi menyampaikannya personal, karena tidak mungkin semua kena, pasti personal. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Thomas. Saya rasa untuk sesi tanya jawab yang lewat chat sudah cukup Bapak Ibu. Ada masih beberapa pertanyaan yang mohon maaf belum bisa kami jawab, tapi saat ini saya ingin mendengar salah satu peserta ini ya untuk bisa memberikan pendapat atau mungkin bertanya lagi. Satu saja Bapak Ibu yang bersedia untuk saya unmute dan
bisa bicara dengan kami secara live, bisa tolong angkat tangan yang bersedia atau saya pilih secara acak. Saya tolong angkat tangan bagi Bapak Ibu yang bersedia untuk memberikan tanggapan secara live atau bertanya secara live bagi pembicara kita hari ini. Tidak ada yang raise hand, akan saya pilih secara acak ya. Baik, saya minta Bapak. Ada itu dari. Ada. Bisa dari mana? Bisa tolong ya Pak Wahyu ya, Pak Wahyu. Oke. Silakan Pak Wahyu. Ya, sudah di-unmute. Sudah Pak. Dari mana ini Bapak? Terima kasih. Dari SMK Negeri 2 Blitar. Blitar, oke. Ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk ikut bergabung dalam webinar yang sungguh luar biasa. Apa yang disampaikan oleh narasumber sangat berguna bagi kami, terutama yang kebetulan diberi amanat menjadi pimpinan di sebuah sekolah, bahwa semua risiko memang harus dipertimbangkan dengan masa, dan tadi ada empat hal tadi, pengambilan keputusan memang tidak bisa cukup hanya 1-2, tapi juga banyak yang harus dilakukan. Dan saya sungguh senang karena bahwa kepekaan terhadap situasi ini memang tidak bisa diprediksi dalam bentuk bulanan, semesteran, apalagi tahunan. Karena pergerakan situasi dan kondisi pandemi ini bisa berbicara masalah harian. Nanti kalau tatap muka, bahkan kan kalau zonanya hijau menjadi kuning juga harus off. Oleh sebab itu sangat berbahagia. Terima kasih narasumber. Tuhan memberkati. Baik Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk kuesioner dan tadi telah saya sampaikan, e-certificate ini untuk Bapak Ibu yang hadir dan bergabung bersama kami. Saya share screen dulu ya. Oke, e-certificate akan dibagikan H+7. Oleh karena itu, saya minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner kami sekaligus daftar hadir. Jadi nanti sebagai konfirmasi kami bahwa Bapak Ibu sudah hadir mengikuti, silahkan mengisi absen dan kuesioner. Tadi saya lihat chatnya banyak dari Bapak Ibu yang terberkati, luar biasa, dan jika Bapak Ibu ini terberkati, kami ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkontribusi bagi pelayanan kami. Nanti untuk detailnya akan kami share melalui grup WA. Bapak Ibu, ini akan kami gunakan persembahan kasih ini sifatnya sukarela, bukan wajib. Akan kami gunakan untuk peningkatan pelayanan kami ke depan dan memberkati lebih banyak orang melalui materi-materi kami. Oleh karena itu, kami minta Bapak Ibu tetap tinggal di grup WhatsApp sehingga kita dapat membentuk satu jejaring bersama untuk saling sharing, saling berbagi informasi dari berbagai daerah yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu, nanti kuesioner akan kami bagikan linknya melalui grup WA. Oke, kita akan berdoa. Sebelumnya, untuk webinar kami selanjutnya, kami mempunyai kepemimpinan 360 derajat. Ini juga tema yang menarik tentang kepemimpinan. Silakan Bapak Ibu nanti kami bagi linknya untuk dapat mendaftar, gitu ya. Bagaimana kita dapat memimpin baik ke atas, ke samping maupun ke bawah, gitu ya. Kalau penasaran, silahkan nanti gabung saja bersama kami. Kita akan tutup doa singkat ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu sehingga kami semua dapat melaksanakan tugas kami masing-masing dengan baik. Tetap sertai kami supaya pemimpin-pemimpin ini semakin cakap dan semakin berhikmat untuk bertanggung jawab mengelola organisasi kami masing-masing. Tetap kuatkan kami Bapak di tengah masalah apapun yang terjadi, karena kami percaya Engkau tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, sudah bergabung dengan kami. Tuhan memberkati. Boleh live Bapak Ibu. Selamat pagi.